Shalom, perkenalkan nama saya Juta Spautar dengan NIM 22010451. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 Grup B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ruslan Pardosi MSI. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya memiliki karakteristik tertentu dan akan diteliti. Contohnya populasi manusia di suatu wilayah, populasi kendaraan yang melintas di jalan tol, atau populasi mahasiswa dalam satu universitas. Yang kedua, sampel. Sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Contohnya sampel individu, di mana jika kita ingin melakukan penelitian tentang kesehatan warga negara, maka kita akan memilih sampel individu yang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan di dalam penelitian. Dari gambar di samping, dapat kita lihat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, probability sampling, yang kedua, non-probability sampling. Kedua teknik ini memiliki macam-macam teknik sampling sendiri, seperti yang sudah tertera pada gambar di samping. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling yang saya ambil kali ini yaitu teknik sample random sampling, di mana dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Contoh dari simple random sampling yaitu gambar di samping menjelaskan bahwa tersedianya populasi sebanyak 15 gambar yang dipilih secara acak serta yang dipilih adalah nomor 2, 3, 10, 14. Dengan menggunakan teknik sampling ini, pengambilan populasi dilakukan secara acak tanpa melihat tingkatannya. Itu sebabnya teknik ini dikatakan simple karena semua populasi memiliki kesempatan menjadi sampel. Contoh lain dari simple random sampling yaitu pencabutan nomor di arisan, pelemparan dadu. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling yang saya ambil kali ini adalah sampling per voice. Sampling per voice adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya, pada gambar di atas, seorang peneliti ingin melakukan survei tentang tren fashion terkini di kotanya. Lembaga pajak berasumsi bahwa informasi yang dicari paling baik diperoleh dari kelompok usia 16-30 tahun. Jadi, peneliti hanya memilih orang-orang dari rentan usia tersebut. Seperti yang ditampilkan di dalam gambar, warna yang lebih gelap adalah sebagai sampel, di mana sasaran utama pengambilan sampel ini bukan untuk mewakili keseluruhan populasi, melainkan untuk mendapatkan informasi secukupnya mengenai masyarakat yang mengikuti fashion masa kini. Menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel dilakukan dengan beberapa cara, tetapi di video kali ini saya mengambil penentuan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Contoh soal, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran A 1000 dengan taraf signifikansi
alfa sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, n sama dengan n per 1 ditambah n buka kurung e kuadrat sama dengan 1000 per 1 ditambah 1000 buka kurung 0,5 kuadrat sama dengan 1000 per 1 ditambah 1000 buka kurung 0,025 sama dengan 1000 per 1 ditambah 2,5 sama dengan 1000 per 3,5 sama dengan 285,71 dibulatkan menjadi 286. Yang kedua, 45.250 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01. Penyelesaiannya, n sama dengan n per 1 ditambah n buka kurung e kuadrat sama dengan 45.250 per 1 ditambah 45.250 buka kurung 0,1 kuadrat sama dengan 45.250 per 1 ditambah 45.250 buka kurung 0,001 sama dengan 45.250 per 1 ditambah 4,525 sama dengan 45.250 per 5,525 sama dengan 8.190,4 dilakukan pembulatan menjadi 8.191. Sekian hasil video saya.